Kita sering banget ya kalau ngomongin pemberdayaan fokusnya cuma ngitung seberapa sibuk kita, bukan seberapa besar dampaknya. Gimana kalau ternyata ada cara yang lebih cerdas? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah model baru dari Sulawesi Tengah yang benar-benar mengubah cara kita melihat sukses. Bukan lagi soal aktivitas, tapi soal perubahan nyata. Oke, kita mulai dari lokasinya dulu ya. Ini dia, Sulawesi Tengah. Provinsi yang kaya banget, baik sumber daya alamnya maupun potensi manusianya. Potensinya itu, wah, luar biasa. Tapi ya, seperti cerita-cerita hebat lainnya, selalu ada tantangan yang menghadang. Dan ini dia nih, rintangan-rintangannya. Akses pendidikan yang belum rata, koordinasi antar lembaga yang, ya gitu deh, kurang sip. Keputusan seringkali diambil tanpa data yang kuat, terus partisipasi masyarakatnya juga masih rendah, ditambah lagi koneksi internet yang naik turun. Ini bukan sekedar daftar masalah loh, ini tembok-tembok besar yang harus dirobohin bareng-bareng. Terus, siapa dong yang jadi ujung tombaknya? Siapa pahlawan di lapangan yang berhadapan langsung dengan semua ini? Yuk, kita kenalan sama yang namanya penggerak swadaya masyarakat, atau biar gampang kita sebut aja PSM. Jadi, PSM itu apa sih? Coba deh, bayangin mereka ini kayak arsitek perubahan di level paling dasar. Mereka itu ASN, aparatur sipil negara, tapi bukan yang kerjanya di belakang meja terus. Justru mereka ini turun langsung ke masyarakat. Misinya apa? Sederhana tapi powerful. Membimbing warga biar bisa mandiri dan sejahtera. Merekalah jembatan antara rencana besar pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Ternyata, kerja sendirian aja nggak cukup buat ngerobohin tembok setinggi itu. Kunci terbesarnya ada di satu kata, kolaborasi. Dan ini bukan sekedar ayo kerja bareng biasa ya, ini benar-benar sebuah cara kerja baru yang mengubah total permainannya. Idenya sebetulnya simpel, tapi dampaknya luar biasa. Berhenti kerja sendiri-sendiri di kotak masing-masing. Semua pihak, pemerintah, LSM, masyarakat, bukan lagi potongan puzzle yang terpisah. Sekarang mereka semua jadi bagian dari satu gambar utuh yang sama. Ini bukan cuma soal kerjasama, tapi soal menciptakan sinergi, di mana hasil akhirnya jauh lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Ini nih yang penting. Perubahannya itu bukan cuma di strategi, tapi di pola pikir. Fundamental banget. Kita pindah dari model struktural yang pikirannya cuma oke, kerjaan harian gua apa aja, ke model fungsional, yang pertanyaannya jadi keahlian gue ini bisa nyumbang apa ya buat tujuan tim? Kelihatan bedanya kan? Dari sekedar nyelesain tugas jadi bareng-bareng menciptakan dampak. Dan semua ini tujuannya jelas banget, bukan ngawang-ngawang. Visi besarnya udah tertulis di peraturan daerah. Pengen menciptakan masyarakat yang kuat, maju, mandiri, dan sejahtera. Jadi kolaborasi fungsional tadi itu mesinnya. Mesin yang bakal membawa kita semua ke tujuan itu. Ini bukan lagi target proyek, ini udah jadi sebuah janji. Nah, pertanyaan selanjutnya. Gimana kita tahu kalau semua usaha ini beneran ada hasilnya? Disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Belajar bedain antara sekedar sibuk kerja dengan benar-benar bikin kemajuan. Antara apa yang kita kerjakan sama perubahan apa yang kita ciptakan. Coba deh kita tanya ke diri sendiri. Pertanyaan ini simpel tapi jawabannya bisa jelek banget. Apakah semua kesibukan kita ini sama dengan kemajuan? Apakah program-program yang udah kita jalankan itu beneran bawa perubahan yang kita harapkan? Kuncinya ada di sini teman-teman. Kita harus bisa bedain dengan jelas antara output, yaitu kerjaan yang kita lakukan, dengan outcome, perubahan yang dihasilkannya. Output dan outcome. Dua kata ini kalau kita paham bisa mengubah segalanya. Oke, biar lebih jelas ya. Output itu soal kuantitas, soal angka. Contohnya, ngadain 50 kali pelatihan, keren angkanya kan? Tapi itu baru output. Nah, outcome itu soal perubahan. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak pelatihan, tapi setelah ikut pelatihan, pendapatan keluarga naik nggak? Masyarakat jadi lebih berani bersuara nggak? Nah, itu dia outcome. Itu yang benar-benar kita kejar. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Bagi-bagi 100 jaring ikan, itu output. Gampang dihitung, gampang dilaporkan. Tapi, ngelihat pendapatan nelayan naik 20% dan anak-anak mereka gizinya jadi lebih baik, nah, itu baru namanya outcome. Itulah tujuan akhirnya kan? Oke, terus gimana cara ngebuktiin outcome ini? Gimana seorang PSM bisa nunjukin, ini loh perubahan yang saya bantu ciptakan? Jawabannya ada di sebuah alat yang keren banget, portofolio profesional. Eits, jangan bayangin ini kayak map ijazah atau tumpukan sertifikat biasa ya. Portofolio profesional ini lebih kayak sebuah cerita yang ada buktinya. Ini adalah sebuah narasi yang nunjukin skill, pengalaman, dan yang paling penting, kontribusi nyata seorang PSM dalam menciptakan perubahan. Dan cara bikinnya itu sistematis banget.
Pertama, ada surat tugas sebagai dasarnya. Terus, ada laporan tim buat nunjukin hasil kerja bareng-bareng. Nah, setelah itu baru ada laporan individu. Ini buat ngejelasin kontribusi spesifik kita apa. Dan terakhir, semua itu harus didukung sama dokumentasi, foto, materi, bukti-bukti lainnya. Setiap langkah ini dirancang buat ngebangun sebuah kasus yang kuat, yang nggak bisa dibantah. Jadi portofolio ini bukan cuma sekedar tumpukan kertas laporan ya, ini bukti nyata kemampuan kita. Ini alat buat membangun kredibilitas, dan pastinya jadi kunci buat naik karir. Tapi yang paling esensial, ini adalah catatan abadi dari dampak positif yang udah berhasil kita ciptakan. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan besar di awal. Pelajaran dari Sulawesi Tengah ini sebenarnya bisa kita terapkan di mana aja. Di kerjaan kita, di komunitas kita, bahkan di hidup kita sendiri. Coba bayangkan, gimana kalau kita semua mulai ngukur kesuksesan itu bukan dari seberapa sibuknya kita, tapi dari dampak nyata apa yang berhasil kita ciptakan. Mungkin justru itulah perubahan paling penting yang bisa kita buat.